Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu KI, KD, dan indikatornya ya Bapak Ibu. Nah, untuk kompetensi intinya, sini kita harus memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara seperti itu. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama diharapkan kita mampu menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kita bisa menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Oke, itu untuk kompetensi dasarnya ya Bapak Ibu, mohon diingat. Selanjutnya, setelah kita tadi sampaikan KI, KD, kemudian saya sampaikan juga di sini indikatornya ya Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama, menyadari arti pentingnya strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, yang kedua, menunjukkan sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Baik, untuk yang ketiga, menjelaskan strategi dakwah melalui perdagangan, kemudian selanjutnya menjelaskan strategi dakwah melalui pendidikan, dilanjut lagi dengan menjelaskan strategi dakwah melalui jalur kesenian, kemudian melalui pengobatan, dan juga diharapkan mampu menganalisis strategi dakwah melalui pernikahan. Kemudian juga tidak lupa ada menganalisis perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Dan yang terakhir yaitu memaparkan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Itu indikatornya ya Bapak Ibu, mohon diingat jangan lupa. Oke, di sini dalam strategi pembelajaran yang saya bawa, saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran Teams, Games, Turnamen. Kemudian juga untuk metode pembelajarannya kooperatif ya. Kemudian langkah-langkahnya diantaranya pertama. Jadi Bapak Ibu, tahapan pertama adalah tahapan penyajian kelas ya, kelas presentation. Ya. Kemudian yang kedua belajar dalam kelompok atau tim. Yang ketiga permainan. Yang keempat pertandingan atau competition. Dan yang kelima penghargaan kelompok atau team recognition. Oke. Nah, sebelum saya memaparkan materi-materi yang akan disampaikan, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu atau saya lihatkan dulu contoh peta konsep yang di sini memuat materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, itu kan ada beberapa jalur ya, ada 5 jalur di sini. Yang pertama perdagangan, kemudian pernikahan, pendidikan, kesenian, dan pengobatan. Oke, itu peta konsepnya ya. Kemudian baru di sini saya akan sedikit bahas bagaimana sih sejauh mana kita pentingnya mengenal strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, tentunya Indonesia sebagai negara kepulauan ini kan banyak dihuni oleh suku bangsa sebenarnya. Artinya kemajemukan yang dimiliki oleh bumi Nusantara ini itu menimbulkan persepsi unik tentang Islam di Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, jika dibandingkan dengan Islam di negeri Arab, maksudnya sekalipun nama negara dan kerajaannya berbeda, tetapi kan asalnya hanya satu bangsa yaitu Arab. Nah, kehadiran Islam di Indonesia ini yang dianut oleh bermacam-macam suku bangsa menjadi hasanah tersendiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun hasanah Islam di Indonesia itu bukanlah suatu pandangan keagamaan, tapi melainkan pandangan keumatan ya. Jadi bukan pula sempalan teologi Islam, akan tetapi adalah cara pandang penganut dan pengamal ajaran Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lantas kenapa demikian? Nah, ini perlu saya jelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat Nusantara dari sejak lama telah memiliki budaya asli dan juga kearifan lokal yang sangat luhur Bapak Ibu. Nah,
Nah, sebagai penduduk kepulauan yang terbuka, masyarakat Nusantara juga sudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia seperti misalkan negara Arab, Persia, India, Cina. Nah, makanya sangat wajar jika umat Islam Indonesia itu memiliki kekayaan kearifan lokal maupun kebudayaan yang unik dan berbeda dengan kebudayaan Muslim di penjuru dunia lainnya. Nah, itu sekitar arti pentingnya strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Nah, di sini salah satu tanda dasar kearifan lokal dalam kebudayaan besar Muslim di Indonesia adalah ciri moderasi. Maksudnya wasatiyah. Wasatiyah itu berarti ya pertengahan gitu kan, sederhana gitu kan. Nah, itu ciri dari kebudayaan besar masyarakat Muslim di Indonesia. Artinya wasatiyah ini adalah menempatkan diri sebagai umatan wasaton, ya, umatan wasaton atau kelompok tengah untuk keberlanjutan daripada kelangsungan peradaban manusia lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ciri inilah yang ternyata telah ada dalam pola penyebaran dakwah Islamiyah semenjak zaman Wali Songo, Bapak Ibu, yang mana ditunjukkan mulai dari budaya arsitektur bangunan, kemudian kaligrafi, terus seni hias, wayang tembang dolanan, wayangnya ada wayang golek, ada wayang apa lagi ya, wayang golek, wayang kulit gitu kan. Nah, kemudian hingga ritual dan aneka kuliner pun masih makanya cukup banyak juga gitu di Indonesia ini. Nah, dengan ciri tengahan ini semua tampak khas budaya Muslim Indonesia, sekalipun sumbernya dari bisa diambil dari mana saja. Sebab kan yang paling utama adalah bagaimana membawa umat ini menjadi atau membawa rahmat, ya. Jadi agama Islam ini membawa rahmat bagi alam semesta. Artinya menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang ada di Indonesia ini diharapkan mampu atau bisa menjadi rahmatan lil alamin, seperti itu. Oke, itu untuk sikap moderat dan santun dalam berdakwah dan juga mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu saya jelaskan berkaitan dengan strategi dakwah melalui perdagangan. Nah, jadi strategi dakwah yang dibawa oleh orang-orang yang masuk ke Indonesia, ya, terutama di situ dia punya tujuan untuk mengembangkan Islam dan menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, salah satu strateginya adalah dengan berdagang. Jadi strategi masuknya Islam ke Nusantara itu menggunakan cara yang damai, Bapak Ibu, dan juga dilakukan salah satunya dengan cara perdagangan. Nah, Nusantara ini kan dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, kemudian Cina, dan juga daerah lain di Asia tentunya. Nah, letak Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat. Tentunya dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk para pedagang Muslim. Nah, dari sini awal mulanya strategi dakwah melalui jalur perdagangan itu. Nah, jadi pedagang Muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara seperti itu. Dan ya tak jarang juga mereka mengundang para ulama dan mubaliknya seperti itu. Nah, jadi para ulama dan mubalik yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, strategi dakwah melalui pernikahan, Bapak Ibu. Kalau tadi kita bahas tentang strategi dakwah melalui jalur perdagangan, nah yang kedua ini beda lagi, melalui jalur pernikahan, Bapak Ibu. Nah, sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, tentunya para pedagang Muslim ini telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya seperti itu, dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Kurang lebihnya seperti itulah ya, Bapak Ibu. Nah, hal itu yang menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum menikah,
sang gadis akan menjadi muslim terlebih dahulu. Luar biasa ini ya. Jadi pernikahan secara muslim antara para saudagar muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Baik, itu strategi dakwah melalui pernikahan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, masih banyak strategi yang belum saya sampaikan. Selanjutnya strategi dakwah melalui pendidikan. Setelah perdagangan, pernikahan. Nah, sekarang kita lanjut dengan strategi dakwah melalui pendidikan. Jadi selain oleh pedagang, penyebaran Islam di Nusantara ini juga dilakukan langsung oleh ulama atau cendekiawan. Maksudnya susah banget ya. Maksudnya apa? Cendekiawan muslim maksudnya gitu ya. Nah, mereka ini berdakwah melalui pendidikan yang dilakukan di pesantren, terus masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola ya seperti itu. Nah, di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Nah, jadi santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren itu mampu untuk mengajar dan atau membimbing masyarakat, ya, dipersilahkan pulang ke kampung halamannya dan mendapatkan tugas mendakwahkan Islam di kampung masing-masing. Artinya mereka setelah lama mondok, nah kemudian dia kan di pondok belajar tuh. Nah setelah belajar udah lama, karena kan mondok itu gak cukup sedikit mah Bu, atau apa sebentar mah gak cukup ya. Jadi harus lama ya. Salah satu kita bisa memperoleh ilmu ya waktunya harus lama sebenarnya. Kalau cuma 1 hari 2 hari ya mau dapat apa Ibu, Bapak gitu kan. Oke, baik. Jadi si santri ini setelah pulang ke kampung halamannya ya dia dipersilahkan untuk mengamalkan ilmunya gitu kan, tidak hanya berdiam diri ya, seperti itu. Oke, itu strategi dakwah melalui pendidikan. Selanjutnya strategi dakwah melalui kesenian. Samping perdagangan, pernikahan, pendidikan, nah, ada juga strategi dakwah yang dilakukan dengan jalur kesenian. Nah, sebelum para dai Islam ini hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Nah, salah satunya apa? Salah satunya yaitu wayang kulit. Nah, wayang kulit ini digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan dakwah Islam. Nah, jadi wayang kulit itu ya salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Ini yang terkenal siapa nih Wali Songo yang mengembangkan strategi ini? Sunan Kalijaga ya. Nah, Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam kepada masyarakat ya. Di lewat cerita pewayangan yang dipentaskan biasanya itu ada dipetik daripada kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi seperti itu ya, dakwah melalui strategi kesenian seperti itu. Oke, selanjutnya strategi dakwah melalui pengobatan. Baik, untuk strategi dakwah melalui pengobatan, nah karena teknologi kedokteran atau kesehatan pada saat itu belum membudaya atau bahkan juga belum dikenal oleh masyarakat, tentunya pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan herbal atau bahkan cara-cara tradisional atau juga dengan doa para pemuka agama seperti itu. Ya, jadi belum ada yang namanya apa tuh obat modern tuh? Amoxicillin. Amoxicillin. bukan ya. Maksudnya kayak ya pokoknya obat-obatan yang ada unsur kimiawinya gitu. Jadi kalau pada saat itu pakai herbal, pakai doa-doa seperti ya. Nah, jadi pengobatan dijadikan strategi untuk ulama menyebarkan Islam pada masyarakat Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pedesaan saja, tetapi juga kepada para raja dan juga keluarga dari raja. Nah, beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati oleh para ulama. Kemudian masyarakat yang mendengar melakukan pengobatan banyak masyarakat karena mendengar rajanya diobati oleh ulama, ya banyak juga masyarakat yang ikut berobat kepada para ulama tersebut. Nah, dari situlah mulai ya kesempatan buat
menyebarkan Islam seperti itu ya. Oke. Itu tadi 5 strategi dakwah yang dilakukan dalam perkembangan Islam di Nusantara. Nah, untuk perkembangan Islam di Nusantara itu sendiri itu terjadi di beberapa wilayah. Pertama di Sumatera ya, di Sumatera. Itu mulai dari Sumatera bagian utara seperti Pasai, Perlak ya. Nah, hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara itu letaknya di tepi Selat Malaka. Jadi tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Nah, para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, Persia dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam, itu banyak menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Nah, mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan terlebih dahulu. Nah, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga muslim di situ. Nah, selanjutnya mereka menyiarkan Islam dengan cara bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak famili, kemudian para tetangga dan masyarakat sekitarnya. Nah, sikap dan perbuatan mereka yang baik ini, kepandaian yang lebih tinggi, kemudian kebersihan jasmani dan rohani, sifat kedermawanan serta sifat-sifat terpuji lainnya yang dimiliki mereka ya menyebabkan para penduduk itu hormat dan tertarik pada Islam seperti itu. Dengan demikian penduduk tertarik untuk masuk Islam. Nah, itu cerita awalnya Islam masuk ke daerah Sumatera. Oke, selanjutnya ke Jawa nih, Jawa. Nah, untuk di daerah Jawa, kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Tapi di situ ada penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun ya, kalau nggak salah, di daerah Leran atau Gresik, yang mana di situ tertulis wafat tahun 1101 Masehi. Nah, dapatlah dari makam tersebut dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa seperti itu. Sehingga pertengahan abad ke-13 bukti-bukti kepurbakalaan maupun berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Nah, baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi seperti itu. Misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, kemudian Trowulan dan juga Gresik. Juga ada berita Mahwan itu sekitar tahun 1416 Masehi. Nah, yang menceritakan tentang adanya orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik yaitu Mahwan itu ya. Nah, dari hal tersebut itu kan bisa dibuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam. Nah, mulai dari daerah pesisir, kemudian perkotaan, pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit seperti itu ya. Nah, yang pastinya adanya proses penyebaran Islam di kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Kurang lebih seperti itu untuk perkembangan Islam di Jawa ya. Oke, yang selanjutnya perkembangan Islam di Sulawesi. Sudah teman-teman. Nah, untuk perkembangan Islam di Sulawesi itu dimulai sejak abad ke-15 Masehi. Itu sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka dan juga Jawa. Nah, menurut berita Tom Fires pada awal abad ke-16. Nah, di Sulawesi itu banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Nah, di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Juga ada Bone, Wajo dan Sopang ya. Baik. Nah, untuk nama Goa Talo ini kan sebenarnya nama dua kerajaan yang berdampingan dan selalu bersatu ya. Artinya seolah-olah merupakan kerajaan kembar gitu kan Goa Talo ini. Padahal
dua kerajaan itu ya. Nah, oleh karena letaknya itu berada di kota Makassar, Gorontalo itu disebut juga kerajaan Makassar, gitu kan? Yang mana istananya itu kan terletak di Sumba Opu. Nah, kemudian pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tuma Farisi Kolama, ya, kerajaan Gorontalo ini berhasil menaklukkan daerah Selayar, terus juga Bulukumba, Maros, Mandar, dan juga Luwu. Nah, pada masa itu di Gorontalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kemudian atas jasa Datuk Ribandang dan Datuk Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan menjadi akhirnya mendapatkan kemajuan yang sangat pesat, maksudnya seperti itu. Nah, terus pada tanggal 22 September 1605, Raja Gowa yang bernama Karaeng Tonigalo itu masuk Islam, yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, yang maksudnya seperti itu. Beliau ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate. Bahkan secara pribadi pun beliau bersahabat baik dengan Sultan Babullah dari Ternate. Mungkin itu sekelumit atau ya sepintas mengenai perkembangan Islam di daerah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi yang masih ada kaitannya dengan tadi sebelumnya, itu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara. Mungkin itu saja Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada penyampaian yang kurang mengena atau kurang memahamkan, mohon dibukakan pintu maaf. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.